Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Sugesti Karama TV. Kita bertemu kembali pada acara meditasi malam, hari Rabu malam, meditasi berdiri, ya kurang kalau saya tidak salah ingat. Hari ini adalah jadwalnya meditasi berdiri, ya. Maka saya akan memberi pengantar sebelum kita mulai bermeditasi. Ya tentu karena ini adalah sebuah sesi meditasi bersama secara online begitu, maka pengantar saya tidak jauh-jauh juga dari pengertian tentang meditasi, bagaimana cara bermeditasi, lalu sedikit kata-kata penyemangat mengenai meditasi. Gitu. Tetapi sebelum saya mulai membahas mengenai itu, saya ingin sedikit menceritakan bahwa beberapa bulan sebelum ini, ya beberapa bulan inilah kita sebut ya, saya sering bertemu dengan anak-anak muda, ya seumuran saya mungkin, ada yang lebih muda, ada yang lebih berusia, tetapi masih bisa dikategorikan sebagai anak muda begitu. Dan saya banyak berbincang dengan mereka, banyak berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ragukan begitu tentang ajaran Buddha, tentang ya mungkin mengenai saya pribadi begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dari pengamatan saya masih banyak manusia, khususnya umat Buddhis ya, umat Buddhis yang mungkin bisa jadi belum terlalu memahami apa itu esensi dari ajaran Buddha, mengapa kita menjalankan ajaran Buddha, begitu ya. Masih banyak juga yang dikatakan pergi ke wihara hanya karena ikut-ikutan, karena kewajiban mereka, begitu. Mereka menganggap bahwa itu adalah tugas mereka, begitu. Ya, tetapi sesungguhnya saya hari ini ingin menyampaikan bahwa kita sebagai umat Buddha tidak memiliki kewajiban untuk pergi ke wihara. Ya, saya katakan ini, tapi jangan dipotong. Ya, saya akan memberi penjelasan bahwa sesungguhnya dalam ajaran Buddha, kita tidak pernah dipaksa untuk melakukan apapun. Kita juga tidak dipaksa untuk menjalankan sila, kita juga tidak dipaksa untuk menyumbang secara materi ataupun tenaga waktu kepada wihara, begitu, kepada seorang biku untuk mendukung ajaran Buddha. Tidak dipaksa juga untuk kita belajar meditasi, dipaksa untuk berlatih meditasi, sama sekali tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Bahkan di seluruh Tripitaka pun, ya mau itu di kitab Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka beserta kitab komentar dan subkomentarnya, tidak pernah akan ada satu kalimat yang menyatakan bahwa apabila Anda tidak pergi ke wihara, ya maka Sang Buddha sendiri akan menghukum kita, akan mengirim kita ke neraka, maka Sang Buddha akan marah dan beliau akan mengirim kita ke alam-alam penderitaan. Begitu, tidak ada paksaan. Maka kita menjalani ajaran Buddha bukan didasari oleh paksaan, bukan didasari karena kita beragama Buddha, bukan karena kita terlahir sebagai umat agama Buddha, KTP kita Buddha, ya bukan karena orang tua kita memaksa kita ke wihara, maka kita secara setengah hati gitu terpaksa pergi ke wihara, ya anggot-anggotan kita sebutnya, tidak memiliki niat begitu. Nah, ini kenapa seseorang bisa memiliki pandangan seperti itu? Karena mereka tidak memahami ajaran Buddha dengan baik dan benar begitu. Ya maka beberapa bulan terakhir ini setiap kali saya mengisi acara meditasi, saya selalu mengawali dengan kalimat itu, pembukaan seperti itu, bahwa kita belajar meditasi pada malam hari ini bukan karena paksaan. Ya, kita berjuang dalam meditasi, berjuang menghindari perbuatan-perbuatan buruk, menghindari karma-karma buruk, menghindari pelanggaran-pelanggaran sila. Kita berjuang untuk menghindari, ya secara singkat, kilesa-kilesa kita, itu bukan karena dipaksa. Ya, tetapi melainkan didasari oleh pengertian, didasari oleh kebijaksanaan, didasari oleh perenungan mendalam, bahwa memang itulah yang layak untuk dilakukan untuk diri saya. Saya melakukan ini, menjalankan ini, tujuannya untuk diri saya sendiri. Ya, saya menjalankan dhamma, saya menjalankan sila, samadhi, dan panya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri. Mengapa saya mau menjalankannya? Karena setelah saya menjalankan itu, ya bukan hanya saya, tapi orang-orang lain juga, begitu. Saya hanya memberi penjelasan bahwa
Karena saya telah menjalani itu, maka sayalah pribadi yang merasakan manfaatnya, ya. Maka kita harus merenungkan juga, kita sebagai umat Buddha, ya, terutama generasi anak-anak muda begitu. Nah, bahkan yang sudah cukup berusia, yang sudah berpuluhan tahun pergi ke wihara pun mungkin masih ada yang belum paham mengenai hal ini begitu. Ya, jadi sebenarnya kita melaksanakan ajaran Buddha karena kita perlu, karena kita butuh begitu ya. Tapi sesungguhnya apa sih yang Sang Buddha ajarkan, begitu kan? Yang kita perlu pahami. Maka saya mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini, kita mulai kritis. Kita mulai menggunakan logika kita, menggunakan akal sehat kita mulai merenung sebenarnya dalam hidup ini tujuan kita tuh mau ngapain, ya? Apa sih tujuan hidup kita? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Ya kan? Semua orang pasti mengatakan macam-macam. Ya, saya ingin makmur, saya ingin stabil secara ekonomi, stabil secara finansial, stabil secara emosional, mungkin stabil secara ya kita sebutnya makmur ya atau stabil atau sejahtera gitu ya. Nah, macam-macam lah begitu. Itu mencakup banyak hal ya mengenai uang, ya aset begitu, pencapaian, karir atau hubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, punya anak-anak yang berbakti, anak-anak yang sukses begitu ya. Mungkin kita sebagai orang tua punya harapan seperti itu. Lalu kita mengatakan bahwa ya itulah tujuan hidup begitu, ya kan? Semua orang punya jawaban mereka masing-masing. Tetapi secara singkat kita bisa simpulkan bahwa dalam hidup ini tujuan seseorang pada dasarnya adalah mereka ingin berbahagia. Ya, mereka ingin berbahagia. Ya. Dalam perjalanan hidup ini tidak semua manusia mendapatkan jawaban itu yang dia cari. Tidak semua manusia menemukan kebahagiaan yang mereka cari. Tidak semua manusia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka selama mereka hidup. Ya, ada orang-orang yang cuek, yang berusaha untuk ya hanya menjalani hari demi hari tanpa memikirkan hal tersebut, tanpa berusaha mencari jawaban atau solusi. Ya, mereka menikmati hidupnya seadanya gitu tanpa berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas kebahagiaan pribadinya sendiri. Nah, ada orang yang bahkan sampai meninggal pun meninggal dengan penasaran, meninggal dengan rasa kekosongan. Kekosongan dalam artian apa? Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak terjawab begitu. Ada sesuatu yang dia cari tapi dia belum temukan begitu. Sesuatu definisi kebahagiaan sejati yang mereka belum temukan begitu. Nah, tetapi sesungguhnya mengenai kebahagiaan sejati, kita tidak perlu mencari kebahagiaan itu karena semakin jauh kita mencari di luar dari diri kita sendiri, maka kita akan semakin jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Ya, contoh, mungkin kita punya mobil, mobil tua lah, begitu, mobil Asia kita sebutnya begitu. Tetapi ketika melihat orang yang memiliki mobil Eropa, kita sebut merek mungkin BMW atau Audi atau ya mobil-mobil mewah yang lainnya, begitu, kita mengatakan bahwa mungkin saya nggak bahagia sekarang karena saya belum punya mobil tersebut, begitu. Kita terus mencari kebahagiaan karena kita di saat ini belum bahagia. Maka kita meniru, kita berusaha mencari inspirasi dari kehidupan orang lain bahwa kayaknya dia lebih bahagia dari saya. Apa yang mereka lakukan? Oh, mereka punya mobil lebih mewah daripada saya. Mungkin muncul dalam benak pikirannya, mungkin seandainya saya punya mobil mewah seperti itu, mungkin hidup saya lebih bahagia, ya kan? Akhirnya mereka terus mencari sesuatu yang luar dari diri mereka. Mungkin restoran yang belum pernah mereka pergi, negara-negara yang belum mereka kunjungi, ya pencapaian-pencapaian duniawi yang belum mereka capai, begitu, hobi-hobi yang belum mereka kejar, begitu, belum mereka coba, gitu. Maka mereka merasa bahwa saya belum menemukan kebahagiaan itu, gitu. Nah, tetapi sesungguhnya selama kita masih mencari kebahagiaan dari luar diri kita sendiri, dalam hal kita mencari sesuatu yang bersifat materi gitu, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saya tidak mengatakan bahwa itu bukan kebahagiaan. Ya, itu kebahagiaan juga menurut Sang Buddha. Mendapatkan apa yang diinginkan itu pun suatu bentuk kebahagiaan. Tetapi apa yang ingin Sang Buddha sampaikan adalah sesungguhnya ada yang jauh lebih luhur, jauh lebih memuaskan, jauh lebih membahagiakan dari semua yang pernah kita alami dari
selama kita hidup ini, semua pencapaian, semua kenikmatan, semua jenis-jenis kebahagiaan yang pernah kita alami melalui 5 indera kita atau 6 indera kita, begitu, masih ada yang lebih tinggi lagi, Sang Buddha mengatakan. Ya, dan untuk mendapatkan itu kita tidak perlu mencari. Kita tidak perlu mencari. Justru kita harus merubah rumusnya. Kita harus mulai bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya sih apa yang membuat saya tidak bahagia? Itu tanda tanya besar. Tanda tanya yang perlu dijawab dalam batin Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Nah, cuman, ini boleh di pause dulu nanti kalau nonton rekaman ulang begitu. Nah, cuman saya jawab sekarang karena untuk menghemat waktu ya. Sesungguhnya banyak yang mengatakan bahwa ya mungkin karena saya belum punya rumah itu, saya belum punya mobil impian saya belum mencapai ini, saya belum memiliki ini dan itu. Karena sesuatu tidak terjadi sesuai keinginan kita, ya mungkin nafsu keinginan, ya kan. Orang mungkin sudah belajar dhamma. Ketika saya bertanya seperti itu, ada yang bisa menjawab karena kebanyakan nafsu keinginan sama Nera gitu. Nah, lalu lebih lanjut lagi ada yang mengatakan bahwa karena hubungan saya dengan pasangan kurang baik, hubungan dengan anak, hubungan dengan mertua, mungkin dengan kesehatan pribadi, begitu. Inilah masalah-masalah hidup yang secara garis besar mereka akui sebagai sumber penderitaan, sumber ketidakbahagiaan. Ya, tetapi kita bisa simpulkan lebih dalam lagi bahwa semua sumber ketidakbahagiaan, sumber penderitaan kita berasal dari bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. Karena kita tidak mampu mengendalikan batin kita, lebih tepatnya kesadaran kita selalu mengikuti bentuk-bentuk pikiran yang liar itu, kekotoran batin kita, keserakahan, kebencian, dan delusi itu, maka selama hidup ini kita tidak akan pernah menemukan kedamaian atau kebahagiaan yang sejati. Begitu. Ya, jadi ketika saya mengatakan sumber dari penderitaan, sumber dari masalah, sumber dari ketidakbahagiaan dalam hidup ini adalah pikiran kita sendiri, harus diperjelas. Tidak semua pikiran itu buruk. Ya, pikiran itu ada yang baik juga. Pikiran untuk mendengarkan dhamma, pikiran untuk buka YouTube dan memencet video ini, begitu, itu juga pikiran baik. Pikiran untuk pergi bermeditasi, untuk berdana, itu pun pikiran-pikiran yang baik. Jadi ketika saya mengatakan sumber problem dalam hidup ini adalah pikiran, Bapak Ibu pemirsa harus pahami bahwa yang disebut sebagai pikiran yang saya maksud adalah pikiran-pikiran yang buruk. Nah, apa itu pikiran-pikiran yang buruk? Pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Pikiran-pikiran yang ketika diikutin, semakin tumbuh dan berkembang, akan semakin bermasalah dalam hidup ini. Akan menimbulkan lebih banyak ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, problem, kerusuhan, kehancuran, ya, keretakan hubungan dengan diri kita dan orang lain, berdampak buruk. Ya, istilahnya pikiran-pikiran buruk itu ketika diikuti, ya maka itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, secara singkat, pikiran buruk ini adalah pikiran yang penuh dengan kekotoran batin, ya. Contohnya kebencian, ya tadi keserakahan, kebencian, dan delusi. Contohnya kebencian. Apabila pikiran kita penuh dengan kebencian, kita tidak mampu mengendalikan diri kita, pikiran itu semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat karena kita tidak tahu cara mengatasinya. Maka sama seperti yang Sang Buddha katakan di Dhammapada nomor 1, bahwa pikiran adalah pelopor, kemudian pikiran akan memimpin dan akan membentuk. Nah, maksudnya apa? Ketika pikiran-pikiran buruk ini yang penuh dengan kekotoran batin muncul di dalam arus kepikiran kita tidak mampu mengendalikannya, maka pikiran ini akan lanjut ke stage kedua, tahapan kedua. Tadi tahapan pertama, dari kebencian itu dia muncul ide, muncul pelopor, begitu. Contoh, kita harus bertemu dengan orang yang kita tidak suka, kita benci, begitu. Muncul pikiran buruk, muncul pikiran benci, begitu. Lalu ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita dipimpin oleh pikiran yang penuh dengan kebencian ini. Apa? Ucapan dan perbuatan kita. Ya, sehingga kita mampu mengucap kata-kata yang kasar, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, ya mungkin untuk diri sendiri atau untuk orang lain, begitu bisa saja terjadi. Nah, lalu dikatakan pikiran adalah pembentuk apa? Pembentuk dari kama buruk baru. Kama buruk baru ini akan menghasilkan penderitaan yang lebih panjang lagi di masa depan. Begitu. Nah, jadi secara singkat, sumber problem dari hidup ini adalah dari pikiran-pikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang terlalu
penuh dengan kilesa, sehingga sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang terjadi dengan realita. Kita tidak hidup pada di saat ini, kita tidak hidup sesuai dengan realita, kita hidup sibuk dengan pikiran kita sendiri. Ya, kita menjalani hidup penuh dengan fantasi, ekspektasi, keinginan-keinginan yang tidak realistis. Itu yang membuat kita kecewa, membuat kita stres, membuat kita sedih, benci, ya, dendam, dan segala macam. Nah, sesungguhnya mengenai masalah pikiran ini adalah masalah yang universal. Bapak Ibu setuju seharusnya. Ya, kita tidak perlu menjadi umat Buddhis, kita tidak perlu menggunakan jubah untuk memahami problem ini. Kita tidak perlu sering datang ke wihara untuk memahami problem ini. Ya, problem pikiran ini adalah masalah universal. Terlepas dari suku, ras, bangsa, dan agamanya, semua manusia mengalaminya. Nah, sama seperti yang Sang Buddha katakan di Dhamma Nusati, begitu. Dhamma ini tak tersela oleh waktu, ya, tidak lapuk, ya. Artinya apa? Di masa lalu, semua orang juga mengalami masalah pikiran ini, kekotoran batin ini. Di masa ini, semua manusia juga mengalami problem yang sama, pikiran-pikiran yang tidak terkendali, atau pikiran yang penuh dengan kilesa itu. Dan di masa yang akan datang, manusia di zaman yang akan datang juga akan mengalami problem ini. Itu yang saya maksud sebagai universal. Terlepas dari suku, bangsa, ras, dan agamanya yang dianut, begitu, mereka semua pasti akan mengalami problem itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mereka menyelesaikan problem tersebut, ya kan? Sedangkan ini masalah universal. Ya, masalah banyak pikiran ini, keserakahan, kebencian, dan delusi ini adalah masalah universal. Semua orang pasti mengalaminya, baik yang sudah masih bayi gitu, masih kecil, masih anak-anak, udah remaja, udah dewasa, sudah berusia, bahkan sudah di akhir hayatnya, semua manusia mengalami problem ini. Ya, kehidupan ini hanya dikendalikan. Ya, kita sebenarnya mayoritas manusia dikendalikan oleh kekotoran batinnya sendiri, dikendalikan oleh bentuk-bentuk pikiran-pikirannya sendiri. Ya, apakah itu kesedihan, rasa cemas, depresi, sedih, benci terhadap seseorang, dendam, ya, kecewa, khawatir, rasa takut, begitu. Ya, semua perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang negatif, semua berakar pada kekotoran batin kita sendiri. Ya, jadi inilah sesungguhnya mengapa kita menjalani ajaran Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha sendiri pun mengalami hal yang sama ketika beliau belum mencapai pencerahan sempurna. Ya, Sang Buddha mengibaratkan kilesa ini tuh seperti penyakit, seperti suatu tumor, suatu jenis kanker ganas yang tidak bermanfaat, sungguh tidak bermanfaat. Atau perumpamaan lain, Sang Buddha mengibaratkan bahwa kilesa itu seperti anak panah yang tertancap. Ya, ini perumpamaan yang terkenal sekali. Begitu, anak panah yang tertancap di terhadap dada kita, maka setiap detik anak panah itu tidak dicabut, maka setiap detik itu pun kita belum bisa bahagia, belum benar-benar bisa bahagia. Ya, kita mungkin bisa melupakannya, kita mungkin bisa menghibur diri, ya. Bapak Ibu mengerti maksud saya. Maksudnya adalah ketika kita punya problem dengan pikiran kita sendiri, kita menghibur diri, kita melampiaskan penderitaan ini, problem ini, dengan melakukan hal-hal yang menurut kita efektif untuk menyelesaikan problem itu. Contohnya apa? Ketika kita sudah banyak pikiran, sudah lagi stres, lagi depresi, lagi cemas, lagi sedih, kita mencari hiburan. Kalau bahasa zaman sekarang kita sebut happy-happy atau healing, begitu. Kita mulai cari restoran yang belum kita pernah coba, mungkin kita akan bisa melepaskan pikiran-pikiran itu, bisa melupakan pikiran-pikiran itu. Mungkin kita main game, mungkin kita nonton TV, mungkin kita dengerin musik, mungkin kita pergi kongko-kongko, bahasa kerennya ya. Kita jalan-jalan ke luar negeri, kita karaoke, kita main golf mungkin. Mereka merasa itu bisa menyelesaikan problemnya. Ya, jadi kita harus paham bahwa semua manusia mengalami problem ini, semua manusia berusaha menyelesaikan problem ini sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, ya, sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Mereka menurut mereka dengan melakukan hal tersebut mungkin saja masalah bisa selesai, begitu. Tapi ternyata kenyataannya 100% tidak selesai, ya. Mungkin bisa
sedikit mereda, sementara terpendam problem itu ketika mereka sedang menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka senangi, begitu mereka sebut itu kebahagiaan. Ketika mereka sudah pulang ke rumah lagi, akan ada tiba waktunya mereka harus berhadapan dengan problemnya lagi. Stres akan muncul lagi, emosi-emosi itu akan muncul lagi. Nah, maka Sang Buddha mengatakan, selama anak panah itu tidak benar-benar dicabut, maka setiap detik kita menderita. Anak panah itu adalah perumpamaan dari kilesa-kilesa kita, kesalahan, kebencian, dan delusi kita. Dan Sang Buddha sendiri pun, sebelum mencapai pencerahan sempurna, selama beliau mengembara di alam samsara ini, sampai tepat sebelum beliau duduk di bawah pohon Bodhi dan mencapai pencerahan sempurna, beliau pun masih dikategorikan sebagai manusia yang sakit. Makhluk yang sakit. Sakit secara batinnya. Maksudnya bukan orang dengan gangguan jiwa, bukan. Dalam artian sakit karena dikuasai oleh kekotoran batinnya sendiri. Nah, jadi beliau selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, sesungguhnya apa sih yang beliau cari? Beliau mencari sebuah obat, beliau mencari sebuah solusi atau metode yang efektif ketika dijalankan, dipraktekkan, mampu menyembuhkan dirinya dari suatu penyakit yang disebut penyakit-penyakit kilesa ini. Itu sesungguhnya apa yang beliau lakukan. Dan akhirnya ketemu. Ketika beliau duduk di bawah pohon Bodhi, bertekad, bermeditasi, dan beliau mencapai pencerahan sempurna, beliau menemukan jalan. Jalan menuju akhir dari penyakit kilesa, alias jalan menuju akhir dari dukkha. Jalan menuju Nibbana. Nibbana dikatakan sebagai kebahagiaan yang tertinggi, Nibbanang Paramang Sukhang. Mengapa Sang Buddha mengatakan seperti itu? Ya kan? Kita bertanya. Karena Nibbana diartikan sebagai padam, padam total, padam kepadaman yang agung. Padam dari apa? Padam dari kilesanya, kilesa kita sendiri. Maka bisa dikatakan Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi dikarenakan seseorang telah melenyapkan kekotoran batinnya secara total. Ya, maka Sang Buddha setelah mempraktekkan satu jalan mulia berunsur 8, obat yang beliau temukan, yang beliau racik sendiri, yang beliau temukan gitu ya, bukan beliau ciptakan ya. Saya ketika katakan saya racik itu kesannya beliau menciptakan, sesungguhnya beliau menemukan. Jadi ajaran Dhamma ini sesungguhnya sudah ada. Semenjak alam samsara yang terbentuk pun Dhamma itu sudah ada. Tetapi karena tidak ada yang mempraktekannya, maka ajaran itu lenyap. Kebenaran itu seperti terkubur. Nah, hanya ketika seorang sama Sang Buddha muncul pada dunia ini, maka Dhamma itu atau harta karun yang terkubur itu ditemukan kembali, begitu, dan dipraktekkan kembali. Jadi ajaran Buddha ini bukan ciptaan Sang Buddha juga, tetapi beliau hanya menemukan jawaban-jawaban sesuai dengan hukum alam. Begitu, Bapak Ibu bisa pahami ya. Jadi beliau adalah seorang pasien, beliau sendiri mengalami sakit kilesa itu, beliau menemukan obatnya. Efektif ternyata untuk beliau. Ternyata ketika beliau mempraktekannya, beliau mampu menghancurkan penyakitnya. Kekotoran batin beliau mampu lenyap total. Begitu. Lalu beliau mengetes, obat ini apakah manjur untuk saya saja atau untuk makhluk lain juga. Akhirnya beliau membabarkan yang sutta yang pertama adalah Dhammacakka Pavattana Sutta kepada 5 pertapa. Ya, beliau mengetes apakah obatnya efektif untuk diri beliau sendiri, apa untuk orang lain juga. Ternyata efektif juga untuk satu biku, satu pertapa, ya, Bhante Kondanya. Beliau juga bisa mendapatkan manfaat dari obat yang beliau berikan, resep yang beliau berikan, begitu. Nah, lalu ketika Sang Buddha membawakan Anatta Lakkhana Sutta, semua petapa itu mencapai tingkat kesucian arahat, sembuh total dari penyakit-penyakit kilesanya, dari penderitaan-penderitaan mereka, dari sumber-sumber ketidakbahagiaan mereka. Lalu mulai menyebar ke 60 arahat, ke 1.250 arahat, ke 20.000 dan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan begitu, bahkan mungkin tidak terhitung manusia dan para dewa dan Brahma yang mencapai pencerahan sempurna, yang mencapai tingkat kesucian, ya, Sotapanna ataupun sampai ke yang paling tinggi arahat, begitu ya. Banyak manusia, dewa dan Brahma yang mencapai gitu sampai hari ini, begitu ya. Masih ada yang bisa mencapai itu, pencapaian-pencapaian tersebut. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
Dhamma ini tidak tersela oleh waktu, tidak lapuk oleh waktu. Artinya apa? Masalah yang ada di zaman dulu dengan masalah yang ada di zaman ini, yang kita alami pada diri kita masing-masing, sesungguhnya tidaklah berbeda. Sesungguhnya tetap sama. Ya, tetap kita berurusan dengan kekotoran batin kita sendiri. Ketika kita hidup dan tidak merasa bahagia, ada problem. Itu semua berasal dari kilesa kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Tentu ketidaknyamanan dalam hidup adalah hal yang wajar, ya. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu hal yang wajar. Mendapatkan berpisah dengan apa yang kita cintai itu hal yang wajar, begitu. Tapi kita tidak perlu menderita secara batin, begitu. Hal-hal menyakitkan yang kita alami dalam hidup ini tidak perlu kita pendam dalam batin kita. Tidak perlu kita menderita secara double-double, menderita lebih panjang, diperpanjang lagi penderitaannya karena batin kita yang tidak terampil, karena batin kita yang tidak pernah dilatih ini. Itulah menjadi alasan ketika saya mengatakan menjalani ajaran Buddha bukan karena terpaksa, karena kita membutuhkannya. Ya, jadi ini suatu teguran, suatu penyemangat juga untuk Bapak Ibu Saudara, para hadirin yang masih remaja begitu, sepantaran saya atau yang sudah berusia begitu. Kita menjalani ajaran Buddha karena kita butuh, Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya kekotoran batin, kita perlu menemukan suatu metode yang efektif untuk menyelesaikan problem ini. Ya, karena kita selama hidup ini, sudah puluhan tahun kita hidup di dunia ini, kita berusaha menyelesaikan problem itu dengan pandangan kita sendiri, dengan kebijaksanaan kita sendiri yang terbatas. Kebijaksanaan kita yang masih terpengaruhi oleh kilesa itu sendiri, maka kekotoran batin itu tidak pernah benar-benar tuntas. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ketika kita melampiaskan keinginan-keinginan kita, itu hanyalah hiburan sementara saja. Tapi itu tidak menyelesaikan problem pada sumbernya, pada akarnya. Begitu. Maka kembali pada acara tema malam hari ini, ya kita belajar meditasi. Tujuannya adalah untuk mengikis kekotoran batin. Kita berjuang dalam meditasi menghadapi problem-problem ketidaknyamanan dalam meditasi. Bukanlah penyiksaan diri, tetapi itu karena kita membutuhkan. Itu adalah perjuangan yang mulia, Bapak Ibu. Kita melakukan itu, melakukan meditasi, menghadapi ketidaknyamanan dalam meditasi. Tujuannya adalah agar kita bisa memiliki kualitas batin yang lebih baik lagi, agar kita bisa terbebas dari cengkeraman kilesa kita. Ya, satu-satunya jalan untuk bisa melenyapkan kekotoran batin adalah melalui meditasi vipassana yang beliau ajarkan, ya, yang Sang Buddha ajarkan, begitu. Ya, karena Sang Buddha dengan sangat tegas sekali beliau nyatakan di awal dari Mahasatipatthana Sutta bahwa Ekayano mago bikawe satanang wisuddhiya. Satu jalan para biku saya temukan, bukan saya ciptakan, ya, saya temukan para biku satu jalan yang apabila dipraktekkan akan mencapai satu tujuan, ya, akan mencapai satu tujuan, mencapai apa? Nibbana, mencapai akhir dari kekotoran batin, lenyap semua. Untuk bisa mencapai nibbana ini hanya bisa melalui satu jalan ini saja para biku, tidak yang lain. Bukan dua, bukan tiga, bukan lima, tetapi hanya satu jalan. Ya, Sang Buddha menyatakan bahwa untuk bisa mencapai cita-cita ini hanya bisa dilalui dengan meditasi vipassana, ya, 4 landasan perhatian. Satanang wisuddhiya, makhluk dimurnikan. Jadi sesosok makhluk, sebuah manusia yang batinnya tidak murni, kotor karena kilesanya sendiri, kekotoran batin kan, keserakahan, kebencian dan delusi. Ketika mempraktikkan 4 landasan perhatian atau meditasi vipassana, maka sesosok makhluk bisa dimurnikan batinnya melalui usahanya sendiri, begitu. Ya, ini sangat jelas sekali beliau nyatakan di Mahasatipatthana Sutta. Ya, jadi ini menjadi alasan utama kita, dan bisa jadi alasan satu-satunya juga kita menjalani ajaran Buddha adalah karena kita butuh, karena setelah didasari oleh pengertian yang baik, didasari oleh pemahaman dan keyakinan yang benar, maka kita menjalani ajaran Buddha gitu. Karena kita punya problem yang sama seperti para arahat zaman dulu,
ya mantan-mantan putu jana di zaman dulu, mereka mengalami problem yang sama seperti yang kita alami sekarang. Mereka berurusan dengan kilesa-kilesa mereka, para arahat dan Buddha di zaman dulu yang belum mencapai pencerahan sempurna, mereka pun mengalami problem yang sama dengan kita. Tetapi mereka setelah menjalankan ajaran Buddha itu, ya seperti pasien yang diberi obat, setelah mereka meminum obat itu, mereka akhirnya sembuh dari penyakitnya. Setelah mereka memperjuang dalam satu jalan mulia berdusut 8, maka mereka terbebas dari kilesa. Maka eh, ini harusnya menjadi suatu penyemangat yang besar bagi kita dan suatu pandangan benar yang saya berusaha sampaikan kepada anak-anak muda ketika saya bertemu dengan mereka. Ya, dan semoga tayangan ini juga bisa bermanfaat untuk mereka yang menonton secara online begitu ya. Semoga dengan ini Bapak Ibu Saudara bisa memahami bahwa tujuan dari meditasi adalah bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita sebagai umat Buddha, bukan karena KTP kita Buddha gitu, bukan karena kita dari lahir ya, terlahir di negara yang terlahir di keluarga yang Buddhis begitu, maka kita wajib menjalankan ajaran Buddha. Tidak, kita tidak diwajibkan untuk menjalankan apa-apa. Bapak Ibu tidak perlu menjalankannya, tidak apabila Bapak Ibu tidak menginginkannya gitu. Sang Buddha tidak akan marah, Sang Buddha tidak akan mengirim Bapak Ibu ke neraka karena tidak mendengarkan nasihat dari beliau begitu. Yang mengirim seseorang ke neraka adalah perbuatan mereka sendiri. Ya, ini adalah sebab dan akibat, konsekuensi dari perbuatan kita sendiri begitu. Nah, konsekuensinya dari perbuatan kita ketika kita bermeditasi ya akhirnya kita terbebas dari kilesa. Konsekuensi dari tidak mau bermeditasi ya selama itu pula kita terjebak dalam kilesa kita sendiri. Ya, maka kebahagiaan dan penderitaan itu tergantung pada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara ingin bertemu dengan kedamaian, ingin merasakan ketenangan, ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara tidak perlu mencari jauh-jauh. Bapak Ibu Saudara hanya perlu menyelesaikan problem di dalam diri sendiri, yaitu kilesa kita sendiri. Ketika kita mampu melenyapkan kekotoran batin kita, meskipun hanya untuk sementara, ya, kita bisa merasakan kebahagiaan yang sangat memuaskan sekali. Kebahagiaan yang lebih memuaskan dari semua yang pernah kita alami dari sepanjang kita hidup ini. Begitu ya, saya mengatakan ini bukan dari hanya pengalaman saya pribadi, tetapi dari puluhan bahkan ratusan ya yogi-yogi yang telah belajar di bawah bimbingan Bante Gunasiri, dan tentunya jutaan dan miliaran makhluk yang merasakan manfaat dari ajaran Buddha ini di zaman dulu, zaman ini, dan tentu yang akan datang begitu. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga ini bisa membawa semangat ya dan meningkatkan keyakinan kita ya agar kita tidak terlalu bermalas-malas dalam bermeditasi. Jadi kita mulai bermeditasi ini dengan tulus, Bapak Ibu. Kita mulai meditasi karena kita butuh, bukan karena dipaksa. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mulai bermeditasi berdiri secara bersama-sama. Audionya boleh diputar.